Terima kasih Ibu atas semangatnya membela. Saya lanjutkan mengenai materi budaya positif yang selanjutnya. Bu, saya salam dulu semuanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih menyemangati lagi, kita yang tadi diulangi lebih kompak lagi. Dulu tolong dipegang. Lanjut ya. Dari pribadi saya, jadi kami menyampaikan materi modul budaya positif hanya sesuai dengan materi PDB yang disampaikan kepada kami. Jadi kami belajar, bagi saya ini filsafat yang tinggi, tapi tetap harus dipelajari dan harus dipahami semampu saya dan semampu kami. Nah, pada materi budaya positif ini dari materi-materi yang sebelumnya, dari 1.1, 1.2, 1.3 itu materi 1.4 ini yang paling begitu di kelas saya langsung jelek, ini nggak boleh. Ternyata berbintang itu dalam jangkauan itu nggak boleh. Hasil akhirnya itu nanti akan membuat anak terganggu, gitu. Jadinya dari semua modulnya itu tuh, kalau yang awal mau dipraktekkan di kelas tuh saya masih ngawal bagaimana, tapi begitu digoyangkan itu langsung terus langsung ngewek saya, jadi bintang itu saya kurangi di kelas itu. Ya semaksimal itu tidak ada bintang. Itu dari pengalaman saya. Nanti pada intinya pemahaman budaya positif diberikan kepada guru semua. Jadi tidak ada pemaksaan saya menyampaikan dari kami menyampaikan begini terus di sekolah harus begini, tidak seperti itu ya. Jadi nanti dikembalikan kepada sepemahaman. Di kelas saya sudah diupayakan untuk mengedepankan keyakinan kelas. Saya kembalikan kalau misalnya ada yang berantakan ini, atau pembiasaan sholat itu anak-anak mau sholat itu untuk mendapatkan apa? Biar disayangi Allah. Jadi motivasi intrinsik dari pribadi anak itu yang ditumbuhkan kesadaran diri. Jadi tidak semata-mata aku sholat tapi aku merapikan dengan rapi, tidak seperti itu. Tapi dalam dirinya itu sadar dan ada motivasi dalam diri itu, aku memiliki dan sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi misalnya aku sholat tertib biar disayangi, aja belajar yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu seperti yang disampaikan dulu ya, tadi ada 5. Saya ingin membutuhkan kasih sayang dan ingin diterima. Saya ingin hidup merdeka, bisa bertahan hidup. Saya ingin kesenangan, kebahagiaan. Saya ingin penguasaan, beriso. Saya ingin bebas. Jadi tadi kebutuhan dasar itu semuanya pada intinya seperti itu. Aku ingin semuanya bebas, senang, bisa bertahan hidup, senang. Nah, untuk dunia berkualitas saya misalnya, itu adalah tempat khusus dalam diri saya, dalam pikiran saya, tempat saya menyimpan gambaran representasi dari semua yang saya inginkan. Saat berisi bisa orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup saya dan membuat saya merasa bahagia dan terpenuhi dengan dasar saya. Tujuan dasar tadi ada yang 5 tadi. Nah, berkaitan dengan murid-murid itu sebagai guru kita di sekolah itu yang paling berinteraksi dengan murid. Jadi guru diharapkan bisa memberikan hal-hal yang bermakna
Jadi di sini ya, 5 posisi kontrol itu jika digambarkan dalam bagan seperti itu. Dalam hukum ini 5 posisi kontrol itu posisi guru ya, guru dalam kontrol atau dalam posisikan diri saat mengajar murid di sekolah. Jadi yang pertama adalah menghukum tadi. Sebenarnya sudah disampaikan guru saja yang mengulangi, guru berbuat itu yang menghukum itu menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, untuk pembuat orang bersalah itu berceramah gitu kan, gawe ini, aduh aku gawe dulu sedih, aku gawe dulu nah, seperti itu tadi besar. Nah, bagaimana itu misalnya gini, ayo anak-anak beresin mainan itu diberesin, nanti ibu guru bantu. Nah, itu ternyata pada jangka pendek itu nggak begitu, tapi jangka panjang itu nanti hasilnya ada di bagian bawah itu, dampak pada murid. Dan dampak pada murid kalau penghukum itu bisa mengulangi kesalahan. Jadi dia rapi lah anaknya tadi. Terus untuk yang membuat orang bersalah itu bisa merasa rendah diri dan dikaitkan dengan dunia berkualitas. Untuk yang merasa bersalah tadi, murid akan dulu di dalam dunia berkualitas. Jadi murid ini dari orang beda. Nah, ini masuk di dalam identitas gagal. Identitas gagal. Jadi yang masuk di dalam identitas gagal itu sebaiknya tidak kita laksanakan sebagai guru, menjadi posisi kontrol yang kita lakukan. Sebaiknya dihindari. Yang bagi teman-teman dan manajer untuk teman-teman itu masuk dalam identitas berhasil, namun di dampak jangka panjang itu untuk teman itu nanti anaknya itu bisa lemah, tidak mandiri kalau tergantung sama guru. Jadi kalau misalnya, ayo nak, kamu mengerjakan ini, nanti guru bantu. Atau itu nanti kalau 1-2 kali itu sebagai teman itu tidak apa-apa, karena kita untuk misalnya melaksanakan manajer, posisi sebagai manajer itu kalau tidak teman dulu juga diterima sama anak. Jadi itu diperlukan, tapi tidak boleh dalam jangka panjang. Meskipun seperti itu juga dalam jangka pendek saja. Jadi mari saya mengajak untuk diri saya pribadi dan teman-teman, mari benar-benar ajari ini ternyata sebenarnya sesuai dengan ajaran agama kita. Agama Islam itu kita ikon motivasi anak sholat itu orang yang dikon guru, orang yang disuruh guru atau ada peraturan guru sholat, tapi dari dalam diri anak itu sendiri sadar aku sholat itu biar disayangi Allah. Nah, untuk yang manajer itu adalah posisi identitas berhasil dan sukses, dan ini yang dari modul 1.4 itu yang disarankan dilaksanakan di sekolah, dilaksanakan sebagai guru itu melaksanakan posisi sebagai manajer. Nanti akan saya sampaikan contoh bagaimana menjadi posisi manajer. Nah, karena di posisi manajer ini anak itu dampaknya akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi anak itu orang merasa bersalah, orang tergantung, orang kayak gitu, tapi dia akan dari pribadinya itu muncul dari dirinya, bisa oh ini aku ini orang bersalah itu guru, tapi ini ternyata bisa masalah ini bisa diatasi. Nah, ini ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu, itu nanti masuk dalam posisi apa? Jadi mungkin sudah diterangkan dulu dan saya baru sedikit, tapi mungkin ada gambaran. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalimat seperti ini kira-kira menurut ibu-ibu itu masuk di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer? Ayo, barangkali ada yang coba? Saya kecewa tadi membuat anak. Nah, betul sekali. Membuat anak. Nanti kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi bisa kira-kira kamu seperti apa? Nah, ini jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu itu posisi kontrol dulu seperti ini itu membuat anak merasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ayolah lakukan lebih baik ini ibu. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang
bisa menyelesaikan masalah ini bagaimana. Dan setelah saya sudah mulai sholat itu, guru semua ada di depan. Di awal sudah tidak sampaikan anak-anak siapa yang ingin disayangi Allah. Terus guru juga tidak mengingatkan anak-anak yang lari-larian. Nanti yang ingin disayangi Allah itu pasti sholatnya tertib. Dan dibiasakan seperti itu. Berusaha yang dipakai adalah keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya disayangi Allah. Kamu selalu melakukan mahfil. Jadi ini menyadarkan kita bagaimana kehadiran kita ternyata. Saya itu sampai juga sampai maksud gitu. Mau kan, saya udah dapat bintang itu langsung maksud pernah di kelas sampai itu dapat modul budaya Muslim. Benar-benar sampai di kelas itu yang nyata-nyata bisa, ya maksudnya yang saya itu langsung diterapkan di kelas ini langsung bersama. Kalau yang lain itu masih agak saya dari pribadi saya memang belum begitu mampu. Nah ini ada gambaran ya, berbeda antara itu peraturan, mantau, konsultasi kajian, ada gitu mantau, beberapa dari aturan, ada kajian. Nah nilai-nilai kalau diterapkan nilai-nilai atau keyakinan kelas itu nanti seperti posisi guru bagaimana tadi, terus intinya itu memperbaikinya. Nek salah kemudian memperbaiki. Jadi insyaallah materi kami sampaikan melalui WA Group bisa dijalani kembali jika ada manfaatnya bagi Bapak dan Ibu. Dan materi budaya ini sebenarnya tidak hanya untuk guru ya, tapi untuk orang tua. Atau kita posisinya tidak di kelas atau di sekolah, tapi posisi kita di rumah bisa diterapkan kalimat apa sih cocok buat di rumah pada saat kita berkomunikasi dengan suami, dengan anak. Dan bagi saya harus terus kalimatnya apa ini. Nah, lanjut ke pembelajaran yang ke-6 ini yang terakhir ya, segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Segitiga restitusi itu memang segitiga betulan. Jadi yang datar itu tadi sudah disampaikan guru, ada menstabilkan identitas. Terus paling di sini tindakan yang salah itu tindakan salah atau kebutuhan. Jadi kalau namanya ini jadi butuh apa? Kok kamu ngambil butuh apa? Saya butuh kesenangan dari pribadi anak ini. Saya butuh kesenangan. Saya butuh duit teman diterima gitu juga bisa. Jadi kadang-kadang anak-anak itu melakukan kesalahan atau yang kita anggap itu salah. Itu sebenarnya itu juga ya. Aku tuh pengen misalnya murah-murah papan tua sampai dulu. Dan ini dia itu pengen aku tuh pengen bisa nulis dulu. Terus saya sampai kemarin saya itu pengen senang seperti itu. Jadi di awal dari menstabilkan identitas. Kalimatnya bisa diterapkan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sisi yang lain, validasi tindakan yang salah, validasi kebutuhan. Apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, untuk yang sisi yang lain itu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan apa? Misalnya kita pakai apa kok berarti ke sekolah tidak boleh? Kenapa berarti kira-kira? Peraturan dan perlindungan diri. Itu hanya berdasarkan peraturan, tapi secara keyakinan, kenapa? Ya, selamat atau melindungi. Kenapa kok dia mandi 2 kali sehari? Biar bersih. Kenapa bersih dari kepiye? Dari sehat. Nah itulah sehat, selamat itu adalah keyakinan kelas. Nah yang dibangun dari budaya Muslim ini dengan pelaksanaan segitiga restitusi itu adalah keyakinan tadi. Nah dari tadi harus sadar dari anaknya sendiri itu harus yang dibangun itu kesadaran anak ben yakin aku ini bener, aku ini bisa yang Allah, aku ini ben sehat, aku ini ben rapi kelasnya seperti itu. Nah, lebih jelasnya menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya.
berbuat salah itu hal yang manusiawi. Rapopo nek bahasa ini. Rapopo ini ketika saat nasihatnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Siapa itu Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus kamu bersikap baik dari dirimu. Nah, jadi di materi budaya positif itu saya sampai apa ya, kalimat-kalimat apa sih benar di dalam kelas itu. Validasi tindakan yang salah itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu punya tujuan ya. Tujuan itu memenuhi kebutuhan dasarnya nih. Aku juga pengen sebenarnya pengen merdeka, pengen dicintai, pengen diterima, pengen bertahan hidup dan sebagainya. Kalimat-kalimat seperti itu nanti bisa dibaca sendiri. Untuk menanyakan keyakinan kelas itu untuk melihat anak-anak melihat kesalahannya berhubungan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalimatnya seperti yang di sini misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas. Kalau untuk melaksanakan ini memang diperlukan bagi saya sendiri itu pemikiran, tapi dari sini saya belajar bagaimana anak itu dengan kalimat-kalimat kita itu tidak menyakiti anak, dan bagaimana kalimat-kalimat saya itu tidak membuat anak itu juga beban kepada kita. Bagaimana kalimat-kalimat yang saya sampaikan itu tidak membuat anak-anak dan rendah diri atau merasa bersalah. Seperti itu, dan insya Allah yang disarankan untuk dilaksanakan di posisi kontrol yang disampaikan oleh materi budaya itu adalah posisi kontrol manager. Dan bagaimana melaksanakan posisi kontrol manager itu dengan segitiga institusi. Nah, kami sampaikan contoh segitiga institusi yang sudah saya laksanakan di kelas ini. Selamat menikmati video saya. Kalau mainan belum diberesi, kelas jadi bagaimana Mas Deren? Kamu tahu tidak? Kalau bermain dengan mainan kelas itu harus membereskan mainan jika sudah selesai bermain. Jika kamu tahu, apakah Mas Deren membereskan mainan jika sudah selesai bermainnya? Baik Mas Deren, terima kasih. Jika nanti Mas Deren bermain, lupa membereskan mainan atau mengingatkan Mas Deren. Terima kasih. Lain kali kalau bermain sudah selesai terus membereskan sendiri ya. Bisa sadar. Silakan mulai membereskan lagi, Mas Deren. Kemarin kamu diingatkan guru untuk membereskan mainan. Gimana perasaanmu? Baik, tidak apa-apa dengan guru.
dari bulan saya ini. Terus apa yang Mbak Naraya sudah lakukan? Oh begitu, Kak. Pasti punya alasan. Makanan itu enak, wajar jika membuatmu kepengen, Mbak. Nah, Mbak Naraya, kamu tahu tidak kalau merebut makanan teman itu tidak disukai Allah? Jika kamu tahu, apakah Mbak Naraya bersedia mengembalikan janjian Terima kasih Mbak Naraya. Jika nanti Mbak Naraya melakukan lagi, boleh tidak Bu Guru mengingatkan Mbak Naraya? Baik Mbak Naraya, besok Mbak Naraya bawa bekal sendiri ya, biar tidak kepengen punya teman. Kalau saya membutuhkan di harapan saya dan Bu Nur, karena ini baru saya juga yang baru dan tiba-tiba guru TK diminta sama dengan yang guru SD, SMP, SMA, SMK untuk membahas hal ini. Saya harus berpikir filosofi KHD, saya harus memahami budaya positif, saya harus memahami segitiga institusi, fungsi kontrol sama dengan yang tingkatan guru SMK, SMA. Dan ini bagi saya juga harus mengatur diri, itu. Dan saya membutuhkan pikiran yang banyak untuk memahami ini. Dan saya juga masih dalam proses juga untuk memahami bagaimana kalimat-kalimat yang banyak saya ucapkan di dalam kelas terhadap anak. Dan ini sebenarnya tidak hanya dari teori William saja, tapi di dalam agama kita, agama Islam, kita itu sebenarnya kan juga disuruh menjaga lisan. Jadi apa sih ucapkan teori itu sebenarnya ini tidak hanya kepada anak ya, jadi restitusi tidak hanya kepada anak, tapi bisa kepada sesama teman sejawat, bisa kepada anggota di rumah, pada anak. Dan ini intinya bagaimana menjaga kalimat-kalimat kita itu agar berefek baik terhadap yang kita ucapkan. Seperti itu. Dan terima kasih pada akhirnya saya dan Bu mengucapkan terima kasih sekali atas kolaborasi, dukungan, motivasi dari Ibu Kepala Sekolah dan Pak Tum dan Ibu Guru semua. Saya sudah bisa melaksanakan pendidikan guru penggerak yang meskipun belum selesai, tapi masih selama ini sudah memberikan dukungan dan motivasi dan semuanya. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semuanya dapat bahasan kebaikan dari Allah SWT. Dan karena PBB juga masih panjang waktunya, kami juga masih mohon terus untuk bisa dapat dukungan dan motivasi serta kolaborasi dari Bapak Ibu dan kami bisa melaksanakan dengan lancar. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari materi modul budaya positif. Nanti filenya saya kirimkan melalui grup WA, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga saya pribadi dan Bu Nur itu hanya menyampaikan yang dari modul yang saya sampaikan. Jadi untuk pemahaman selanjutnya, selebihnya itu kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Jika ada manfaatnya, alhamdulillah, dan semoga memang bermanfaat. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Kami akhiri dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.